Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah amma ba'd. Nama saya Nurul Iman Hidayah dengan NIM 2020 A1D008. Di sini saya akan menyampaikan makalah UTS atau ujian tengah semester untuk memenuhi tugas dari Bapak Junaidin. Judul makalahnya yaitu persebaran sumber daya alam dan persebarannya. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Contoh, lahan yang subur dapat dijadikan daerah pertanian potensial sehingga merupakan sumber daya yang nilainya tinggi. Terus yang kedua, penggolongan sumber daya alam. Ada beberapa macam sumber daya alam atau SDA yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, sumber daya alam energi, yaitu apabila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Yang keempat, sumber daya alam ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Terus yang kelima, sumber daya alam waktu. Sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Selanjutnya itu berdasarkan pesanannya, sumber daya alam atau SDA dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang disebut renewable resources disebut sumber daya alam yang dapat ditingkatkan karena mampu mengadakan pemesanan bar dalam waktu relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis pembaharuannya. Bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu dengan sistem atau siklus. Yang kedua atau yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable. Sumber daya alam terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena ada penambahan atau pemesanannya sangat lambat bila membandingkan dengan umur manusia. Yang terakhir adalah kesimpulan daripada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar terciptanya dunia yang lestari. Segitu saja penyampaian makalah dari Ananda. Lebih dan kurangnya Ananda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.